Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai ini minta maaf nih Kiai, kita Ya, harus bahas ini karena memang kerap terjadi iya, di masyarakat. Nah, bagaimana sebetulnya hukumnya masturbasi, iya, Kiai? Apakah kemudian sama hukumnya dengan zina? iya. Jadi pertanyaan seperti ini itu harus dipahami dalam kaitan orang belajar tentang hukum agama. Hmm. Maka dulu di Madinah itu sahabat-sahabat perempuan Nabi yang orang Mekah itu paling seneng kalau majelis taklim dengan Rasulullah itu dicampur dengan orang Madinah. Karena orang Madinah itu kalau mau tanya apapun itu tidak merasa terbebani. Hmm. Kenapa? Karena mereka punya persepsi ini kan terkait dengan hukum agama saya. Maka dikatakan di dalam hadis, sebagus-bagusnya wanita yang ngaji sama Rasulullah, itu adalah orang-orang Madinah. Karena mereka itu ketika bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan agama, mereka tidak merasa malu. Iya. Maka ada pertanyaan loh yang juga cukup vulgar. Kalau seorang laki-laki bermimpi, mimpi basah, bagaimana dengan perempuan yang juga mimpi basah? Hmm. Itu ditanyakan loh oleh Oh, sahabat Rasulullah ke hadapan Rasulullah. Rasulullah. Nah, ada laki-laki seperti Sayyidina Ali, itu yang punya problem yang bersifat khusus khas kelaki-lakian, itu mau bertanya dengan Rasulullah itu malu. Kenapa? Yang pertama Nabi itu kan sepupunya. Yang kedua mertuanya. Iya. Maka dia nyuruh sahabat lain. Tolong dong tanyakan sama Nabi. Kata sahabatnya, kamu aja yang nanya. Wah, saya nggak berani nanya itu. Tetapi ketika itu dilakukan dalam konteks keagamaan, Iya. itu juga tentunya harus dijawab. Masturbasi tadi dalam fikih itu namanya al-istimna. Ulama dari semua mazhab itu sepakat bahwa hukumnya adalah haram. Iya. Karena ayat Quran mengatakan walladzina hum li furujihim hafizun. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, berislam itu adalah menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim. Kecuali kepada pasangannya. Pasangan yang sah, yang dibenarkan oleh agama, dalam konteks ini adalah istri. Iya. Auma malakat aimanuhum, di masa lalu mungkin masih ada perbudakan. Fa'innahum ghairu malumin, melampiaskan syahwat kepada istri dan istri kepada suami itu nggak ada celahnya. Dia bebas sebebas-bebasnya. Jadi Islam itu tidak Hmm. melarang hubungan seks dalam bentuk apapun, yang diminta itu ikatan pernikahan. Kalau Oke. Anda sudah melakukan pernikahan, maka semuanya halal dilakukan kecuali misalnya anal seks yang memang Iya. dilarang di dalam agama. Jadi dari ayat itu kan kemudian dikatakan fa innahum ghairu malumin. Itu adalah sifat manusia. Manusia itu pasti mencintai harta, hubungan suami istri, itu menjadi sesuatu yang dibolehkan. Bahkan di malam Ramadan kan. Ya ketika malam Ramadan, ayat Quran tuh uhillat lakum lailatas siyam. Kalau pada malam hari puasa, itu dibolehkan loh. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang yang mampu menahan syahwat suami istri itu selama 24 jam berkepanjangan. Maka Hmm. dibolehkan. Fa innahum ghairu malumin. Tapi ayat tadi ada terusannya. Famanibtagha wara'a dzalika, kalau dia ingin melampiaskan syahwatnya selain dengan cara itu, berarti kan di luar hubungan suami istri. Hmm. Itu konteksnya dikatakan zina. Fa innahum ghairu faulaika humul adun, maka mereka adalah orang yang melampaui batas agama. Sudah Hmm. dibolehkan kok menyalurkan syahwat laki-lakinya asal kepada pasangan istrinya. Iya. Boleh kok wanita menginginkan hubungan seksual asal dengan suaminya. Suaminya. Kalau di luar itu dikatakan orang itu melampaui batas. Maka di sini ulama mengatakan apa makna famanibtagha wara'a dzalika? Itu dikatakan zina. Ada zina dengan alat kemaluan, boleh jadi ada zina dengan tangan. Ini kan dikatakan dalam fikih Hmm. itu termasuk orang yang dilaknat di dalam agama, itu orang yang menikahi tangannya. Karena biasanya kan Hmm. melampiaskan itu menikahi dengan istri. Iya. Maka ini sepakat, kata ulama, hukumnya Haram. haram. Kalau Anda punya syahwat yang berlebihan, obatilah secara agama. Apa agama bilang? Banyak-banyak puasa. Hmm. Puasa itu kan konteksnya al-imsak, menahan. Puasa itu bagian dari iman, bagian dari takwa, bagian dari riyadhah. Karena memang secara medis kita bisa tanyalah kepada semua pakar bahwa
masturbasi itu bukan sesuatu yang aman-aman dijalankan. Boleh jadi memang iya tidak terkena penyakit kelamin akibat hubungan dengan lawan jenis yang berganti-ganti, tetapi dia akan mewariskan begitu banyak penyakit yang boleh jadi itu menjadi hikmah ya, bukan alasannya. Hikmah mengapa Allah mengharamkan itu. Jadi statusnya sama, itu adalah dosa, tetapi dia tidak bisa disamakan dengan zina. Gini loh. Karena kalau zina itu pidananya ada. Oke. Pidana Islamnya itu mengatakan kalau orang itu sudah menikah, maka dia dirajam. Iya. Artinya hukuman itu sampai kehilangan nyawa. Iya. Kalau dia belum menikah, dia dicambuk. Tapi tidak ada di dalam fikih yang menyatakan bahwa masturbasi itu harus kena yang namanya haddus zina, pidana zina. Tetapi kalau dia ketahuan, itu hukum boleh saja melarang. Itu namanya dalam fikih namanya takzir. Takzir itu apa? Ya kembali kepada kebijakan seorang hakim. Jadi kalau menurut saya orang yang seperti itu ya harus punya kesadaran sendiri untuk berobat. Baik berobat menggunakan sarana spiritual, puasa, zikir, takarrub kepada Allah, atau boleh jadi dia pergi ke dokter. Dokter, kenapa saya kok sulit sekali menahan dorongan ini dan itu? Tentu dokter akan memberikan treatment pengobatan yang benar. Oke, baiklah Kiai, kita tinggalkan masalah syahwat nih ya. Iya. Sekarang kita masuk ke masalah terminologi yatim begitu. Oh, iya. Sebetulnya apakah kemudian ada batas usia seseorang itu bisa dikatakan sebagai yatim gitu? Iya. Kalau kita kemudian menyantuni anak yatim misalnya, kan ada anak ya Kiai ya. Apakah kemudian ada aturan usianya sebetulnya? Iya. Aturan usia itu sebetulnya muncul di dalam syariat itu ketika kita membahas definisi yatim dalam terminologi agama. Jadi yatim itu Mbak Eva dalam bahasa Arab itu artinya kelemahan, kesendirian. Ini kan benar kan konteksnya ya. Karena orang yang kehilangan ayahnya itu dianggap menjadi sendiri. Sendiri untuk menghadapi beban kehidupan kan. Yang menafkahi, rezeki dan sebagainya. Dia dikatakan lemah. Karena kan pelindung seseorang itu kan bapaknya. Bapaknya nggak ada. Nah dari pengertian yatim secara bahasa, maka kemudian ulama mendefinisikan. Ya, definisi ini tentu saja bisa jadi terkait dengan budaya dan perkembangan kemanusiaan pada masa itu. Didefinisikan oleh para ulama bahwa yang namanya yatim itu orang yang kehilangan ayahnya sebelum dia berusia baligh. Jadi baligh itu kan tidak bergantung juga dengan usia tertentu. Jadi kalau ya, sudah baligh dianggap sudah bukan yatim. Kenapa demikian? Karena di masa lalu orang tuh kalau sudah besar sedikit itu malu minta uang. Saya dengan Mbak Eva mungkin generasi sama 90-an ya. Dulu kalau sudah ada kumisnya, itu mau minta uang sama orang tua kayaknya malu lah. Iya. Kita dulu di pesantren, saya di pesantren, mungkin Mbak Eva di SMA. Dulu di pesantren udah kelas tinggi itu, minta itu adalah perasaan malu gitu. Karena kita merasa udah besar kok ngerepotin bapak terus. Sekarang mungkin saya sudah punya anak pun masih berani minta sama orang tua saya. Karena kondisi berbeda. Maka di masa lalu, boleh jadi usia baligh itu diyakini sebagai kemapanan dan kemandirian orang. Maka sudah tidak lagi disebut yatim. Satu. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran dan kemudian yang diimplementasikan oleh para ulama, maka kita akan melihat sebetulnya terminologi yatim ini dalam konteks apa? Dalam konteks yang namanya kafalatul aitam. Kalau saya menemukan anak yatim, saya punya dalam agama itu kewajiban untuk mengasuh anak itu kan. Sampai kapan? Lihat nih. Ayat Qur'annya bilang begini, kalau anak yatim itu punya uang nih, dia anak orang kaya nih, maka uangnya kan harus dipegang oleh walinya. Iya. Misalnya saya dipercaya ini ada anak yatim, saya yang kemudian menjadi walinya. Maka uang itu harus saya jaga kan. Karena kalau saya kasih ke anak itu, nanti dihabiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Quran, hatta idza balagun nikah. Kalau nanti anak yatim yang punya harta ini sudah sampai an-nikah. Nikah itu kan tidak ditentukan usianya. Betul. Kepantasan untuk dia memiliki pasangan. Berarti sudah dianggap dewasa sempurna. Fa'in anastum minhum rusda. Itu suruh uji dulu. Apakah anak ini, bahasa Qur'annya itu rusdan, ar-rasyid. Dia sudah punya kecakapan. Kalau sudah punya kecakapan, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkan uangnya.
Dari sini ulama mengatakan bahwa sejatinya agama itu meminta kita untuk memperhatikan anak yatim itu tidak dibatasi pada usianya. Tetapi sampai anak ini memiliki kecakapan, dia bisa hidup secara mandiri. Oke. Boleh jadi kalau sekarang nunggu S1 kan. Iya. Karena dulu orang di zaman ayah saya dulu cerita, punya ijazah SMP aja udah bisa cari kerja. Iya. Sekarang mungkin tidak bisa dengan itu, maka nunggu sampai S1. Maka yatim itu fleksibel dalam agama. Intinya kalau Anda ingin berbuat baik, pelihara, bimbing sampai anak itu benar-benar bisa mandiri dalam hidup ini. Baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi kita harus break Baik. terlebih dahulu. Baiklah pemirsa, setelah ini kami akan kembali nih dengan pembahasan soal hidayah. Nah ini seperti apa? Kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.